Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa menikmati hidup, masih bisa beribadah, menjumpai bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salam dan sholawat mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin. Di awal surat Ali Imran ayat 133, Allah menyeru kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin. Dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk menuju ampunannya Allah. Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunannya Allah. Kemudian dilanjutkan wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian untuk menuju jannahnya Allah atau surganya Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, para pemirsa, di dalam ayat 133 surat Ali Imran ini, Allah menyeru kepada kita sekalian untuk bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa seruan ini mari kita renungkan bersama. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, selagi kita masih kuat untuk beraktivitas beribadah, mari kita sesegera mungkin menuju ampunannya Allah dan segera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak membaca istighfar. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW, meskipun beliau maksum, dijaga oleh Allah dan sudah dijamin masuk surga, tapi ternyata Rasulullah Muhammad SAW dalam hidupnya setiap hari paling tidak beliau membaca 70-100 kali istighfar. Luar biasa. Tentu ini menjadi panutan kita semua. Mari kita perbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 fadilah atau keutamaan ketika kita memperbanyak membaca istighfar. Di dalam sebuah hadis disebutkan, perbanyaklah kalian membaca istighfar, karena dengan membaca istighfar akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan dilapangkan dari rasa sedih, sehingga hati kita ini menjadi tentram, hidup kita menjadi nyaman. Kemudian keutamaan yang kedua, akan dimudahkan segala urusan kita atau dikeluarkan dari kesempitan. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita duga-duga asalnya dari mana. Nah, itulah keutamaan-keutamaan
ketika kita memperbanyak membaca istighfar. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian ketika Allah menjadikan jannah, menjadikan surga, ternyata surga itu diperuntukkan bagi orang-orang spesial. Tidak setiap orang bisa mendapatkan surganya Allah. Siapakah yang berhak mendapatkan surganya Allah? Uiddat lil muttaqin. Yaitu surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, seperti apakah sosok orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 134 surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang gemar berinfak meskipun baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fis sarra'i wad dharra. Berinfak, senang berinfak, ya. Dan ternyata banyak sekali keutamaan ketika seseorang itu senang berinfak. Dan Allah menjanjikan bahwa infak yang kita keluarkan seberapapun besarnya itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Di dalam surat Saba ayat 39, ya, di dalam potongan akhir ayat itu Allah menyebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa-apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, ya, fahuwa yukhlifahu, maka Allah akan membalasnya. Jadi Allah sendiri akan membalasnya. Allah akan membalasnya, dan tentunya balasan dari Allah ini berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Seperti digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang kemudian tumbuh dengan 7 dahan, dan setiap dahan itu menghasilkan 100 biji. Artinya kalau hitung-hitungan secara matematis, maka satu infak atau satu kebaikan itu akan dilipat gandakan balasannya Allah menjadi 700 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senang berinfak, seperti seruan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134. Kemudian ciri yang kedua orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran 134 adalah wal kadhiminal ghaib. Apa itu? Yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang bisa menahan amarah ini menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya pernah menyerukan, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, bagimu surga. Luar biasa, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, orang yang kuat itu bukan orang yang hanya pandai bergelut atau bergulat, ya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Para pemirsa rahimakumullah, saya mengingatkan kepada saya pribadi dan pemirsa sekalian, terutama yang masih memiliki anak kecil. Terkadang anak-anak kita itu sekali waktu juga mungkin bisa menggugah emosi kita, ya. Kita menjadi emosi marah, tapi ingat bahwa anak-anak kita itu adalah titipan dari Allah yang mesti kita didik dengan sebaik-baiknya, mesti kita bimbing ke jalan yang benar, sehingga tidak ada alasan kita untuk memarahi atau bahkan naudzubillah sampai
kekerasan fisik. Nah, ini menjadi catatan penting untuk pendidikan anak-anak kita. Marilah kita didik anak-anak kita, bagaimanapun kondisinya, kita doakan terus-menerus. Kita doakan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mengapa? Karena anak yang soleh dan solehah adalah investasi kita, tabungan kita kelak. Karena di dalam hadis disebutkan ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Ya, salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini akan menjadi amalan kita kelak yang tidak pernah terputus ketika anak-anak kita, anak yang soleh dan solehah itu senantiasa mendoakan kita sampai kita mungkin sudah meninggal, ya, kita di alam kubur. Masya Allah, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian ciri yang ketiga, orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang yang senang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan orang lain tidak perlu menunggu setahun sekali. Ketika Lebaran atau Idul Fitri ada budaya saling memaafkan. Tentunya itu baik. Tapi akan lebih baik ketika memaafkan orang lain itu menjadi gaya hidup kita, keseharian kita. Ya, kita mudah memaafkan orang lain. Subhanallah, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Ya, hidup kita akan lebih nyaman ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang yang mungkin berbuat salah itu belum sempat meminta maaf kepada kita, tapi kita sudah memaafkannya. Luar biasa. Pemirsa rahimakumullah, kemudian di ayat 134 surat Al-Imran, Allah menutupnya dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Artinya apa? Gemar berinfak, menahan amarah, dan memaafkan orang lain adalah contoh-contoh dari perbuatan ihsan. Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan itu. Dan tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka insya Allah janji Allah tadi di penutup ayat 133, uiddat lil muttaqin, ya, kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang akan dijanjikan surga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah di momentum bulan Ramadan ini, meskipun saya yakin untuk mengamalkan apa yang saya sebutkan di awal tadi tentunya bukan hal yang mudah, tapi momentum Ramadan ini mari kita jadikan benar-benar sebagai sarana untuk melatih diri, ya, sarana untuk terus berupaya mengoptimalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tadi, ya, yang saya sebutkan di awal tadi. Mari kita mengupayakan untuk terus mengamalkan, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi bagian dari amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki amalan-amalan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.